Adapun latar belakang dari masalahnya, yaitu yang saya bagi menjadi 3, yaitu anak. Berbicara tentang anak, anak ialah sesuatu manusia ya, sesuatu yang memang harus dijaga. Sebab apa? Anak itulah bakal cikal bakal bagaimana nanti penerus bangsa kita. Jika anak itu diperlakukan dengan baik, maka dia bisa menjadi orang yang baik suatu saat nanti. Namun jika dia diperlakukan dengan tidak baik, mohon maaf, dia akan menyeleweng. Terus latar belakang yang kedua yaitu prostitusi. Berbicara mengenai prostitusi, memang baru-baru ini memang sangat ini ya, sangat krusial, sangat banyak dibicarakan. Sebab apa? Semakin lama prostitusi itu memang semakin banyak kasusnya. Entah kenapa begitu. Di sini menurut dari data KPAI disebutkan di situ tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan adanya penurunan. Nah, dari 35 kasus, 83%-nya itu merupakan kasus prostitusi. 11%-nya eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Nah, dari kasus ini diperkirakan jumlah hingga 230 anak. Sangat meningkat sekali ya. Kalau dilihat di sini, paling banyak itu kasus prostitusi terhadap anak. Sekitar 83%. Maka daripada itu saya mengangkat dengan judul ini, anak sebagai korban prostitusi. Lanjut, latar belakang ketiga, di situ ada saya sebutkan di kepolisian. Mengapa saya mengambil tempat penelitian itu di kepolisian? Karena dalam sistem peradilan pidana kita di Indonesia, yang paling pertama kita itu berhadapan dengan kepolisian. Nah, sebab itulah, jadi polisi itu dia yang menentukan bagaimana nanti kasus-kasus tersebut, apakah bisa menolong ke korban, apa nanti bisa diselewengkan hukum-hukum itu. Nah, jadi di tangan polisi inilah menentukan awal sebuah nasib seseorang. Itulah makanya saya mengambil studi ini di Polda DIY. Next. Pada rumusan masalah kali ini, yang pertama saya ambil yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial dalam perspektif hak asasi manusia. Dan yang kedua, bagaimana kenyataan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial. Lalu tujuan penelitiannya pertama yaitu mengetahui sejauh mana HAM itu melindungi, dan yang kedua sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh Polda DIY. Kerangka teori. Di sini saya mengambil teori yaitu konsep perlindungan hukum. Yang pertama ada preventif. Nah, preventif itu teorinya bagaimana perlindungan hukum itu sebelum terjadinya kasus tersebut.
yang represif. Adapun bentuk perlindungannya itu seperti memberikan sanksi setelah itu. Yang kedua, teori sistem hukum. Disebutkan di situ teori sistem hukum ini antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ini harus saling berkaitan, harus saling bekerja sama. Jadi sistem hukum itu baik tidaknya itu dilihat dari ini, kerjasama ini, keterkaitan ini, yang tiga ini, seperti itu. Lalu ada pengertian anak secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan anak disebutkan anak adalah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu anak disebutkan di situ seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang berada dalam kandungan. Lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi. Yang pertama, ekonomi. Sudah, tentu saja ekonomi inilah mengakibatkan hal-hal yang pertama. Sebab apa? Orang dia itu kalau dari saya wawancara ini tuh anak itu faktor utamanya itu ekonomi. Sebab apa? Mereka tidak bisa cukupin kebutuhan hidupnya, dia tidak bisa. Dengan cara melakukan prostitusi inilah dia cara singkatnya untuk mendapatkan apa yang bisa dia inginkan, seperti itu. Lalu pendidikan, sudah jelas. Ekonomi dan pendidikan ini sangat berkaitan. Jadi pendidikan itu memang nggak semua orang yang berpendidikan juga nggak melakukan itu. Namun kalau kita lihat orang yang berpendidikan yang hakiki itu nggak mungkin dia melakukan hal tersebut, ya kan? Lalu yang ketiga ada elektronik. Dengan kemajuan elektronik saat ini, orang mudah saja mencari yang dia inginkan, seperti itu. Banyak aplikasi yang mendukung hal-hal prostitusi ini. Jadi inilah yang mempermudah terjadinya sebuah prostitusi ini. Dan banyak pun seorang pekerja prostitusi ini dengan adanya elektronik dia menjadi mudah tanpa bantuan orang lain pun dia bisa bekerja sendiri. Seperti itu, tanpa adanya mucikari atau germo-germo. Lalu faktor yang keempat ada lingkungan. Kenapa lingkungan? Memang lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana teman kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita, terus bagaimana seluruh ini tempat tinggal kita, apakah banyak di situ melakukan prostitusi, itu juga berpengaruh. Terus yang keempat, fisik. Kenapa saya menyebutkan di situ ada fisik? Memang khususnya di sini ya, di artikel saya ini. Kenapa? Karena memang fisik itu sangat berpengaruh. Faktornya sangat berpengaruh. Faktor khusus lah. Terlebih itu anak. Kenapa? Seorang pria hidung belang itu melihat fisik. Kenapa dia memilih anak? Karena dia memang
mengincar ini keperawanannya, mohon maaf, keperawanannya. Jadi faktornya itu kenapa anak menjadi banyak permintaan pasarnya, karena memang mohon maaf memang seperti itulah, seperti itu, banyak sekali permintaan. Memang ada kepuasan sendiri ya kalau kita lihat-lihat seperti itu. Mengapa sih pria hidung belang itu lebih lebih menyukain seorang yang perawan ya? Ya karena itu dia juga belum pernah dipakai orang lain atau apa, dan orang ini yang fisik ini sangat berpengaruh, karena selain itu juga bisa menguntungkan seorang mucikari. Kenapa mucikari itu banyak banyak memilih seorang anak? Karena memang banyak menguntungkan dirinya juga. Seperti itu. Lalu apa sih bagaimana sih dampak yang terjadi terhadap orang yang melakukan prostitusi? Dampaknya yaitu penderitaan yang berkepanjangan bagi anak, khususnya itu anak ya, dalam hal ini sebagai korban, bahkan dapat memperparah perkembangan jiwanya. Selain itu, anak atau korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami penderitaan sosial dan psikologis. Tidak jarang justru kondisi sosio-psikologis yang semakin memperberat penderitaan korban. Bahkan jika kondisi fisiknya dapat dipulihkan secara medis, tidak jarang korban mengalami stres atau frustasi dan mengalami trauma dalam hidupnya. Selain itu, korban juga harus menanggung beban emosional, karena selain dikucilkan, korban juga menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Hal ini perlu adanya perlindungan bagi anak yang menjadi korban prostitusi. Lalu, bagaimana sih perlindungan dalam perspektif HAM itu? Dalam dalam Undang-Undang Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012, yaitu tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Di situ disebutkan, yang pertama itu ada melindungi korban. Terus dia juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan prostitusi itu. Terus hak-haknya untuk didampingin, membentuk organisasi perlindungan anak, dalam hal ini Perda DIY-nya, orang-orang pemerintahannya. Terus ada hak untuk dihormatin harkat dalam dan martabatnya, yaitu hak kerahasiaan identitas, hak rehabilitas, dan pemulihan kesehatan. Lalu di dalam Undang-Undang 1945, saya temukan di situ ada perlindungan pribadi atas kehormatan, hak tidak mengalami penyiksaan, dan kesejahteraan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, anak di situ harus mendapatkan keselamatan pribadi dan bebas ancaman, bantuan medis, psikososial, mendapatkan tunjangan sementara dalam kasus tersebut, dan bantuan psikologis. Lalu bagaimana sih upaya perlindungan oleh unit PPA ini? Perlindungan perempuan dan anak ini yang ada di Polda DIY. Nah, memang sudah tugas dalam melindungi ini dalam pihak kepolisian. Memang PPA Polda DIY inilah wadahnya. Memang bagian mereka dalam menyusut kasus anak. Nah, mereka memberikan perlindungan secara preventif. Secara preventif bagaimana? Dengan upaya yang dilakukan penyidik Polda DIY, antara lain memberikan penyuluhan yang bekerjasama dengan DP3 AP2, terus itu dinas sosial